yang dijadikan dasar adalah ada pemberitaan di Newsway tentang quick count. Ada pernyataan dari wartawan yang kami buktikan dengan P124 yang mengatakan bahwa undangan itu tidak jelas dari siapa, bukan dari pengurus, dan kemudian juga ada bukti slide yang akan kami tambahkan nanti di sebelah kanan itu, bukti tambahan, di mana Ibu Saripah kalaupun dikatakan itu menyalahi melakukan rekapitulasi suara, padahal menurut teman-teman yang kami konsultasi sebagian dari pemantauan sudah minta agar berita itu, karena beritanya naik menjelang jam 12 malam yang mulia. Jam 1 Ibu Saripah tahu dan minta itu di take down karena tidak ingin dimaknain netralitas dan lain-lain. Yang mulia, di slide 82 kami memajukan keberatan melalui Bawaslu administratif. Kemarin kami masukkan 14 Mei keberatan kami untuk melawan supaya tidak berkekuatan hukum tetap pencabutan itu. Dan itu menjadi bukti tambahan P160. Yang mulia, kami juga minta penundaan pemeriksaan kepada Polres di bukti P161 dan kemudian juga kami melaporkan tindakan penyelenggara yang tidak netral. Justru yang tidak netral ini kami atau penyelenggara sebenarnya, KPU, Bawaslu. Terbukti kemarin di PSU yang tidak netral adalah KPU. Bukti tambahan P162, 163, 164 kami laporkan ke DKPP yang mulia. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi, kami akan menguatkan dalil-dalil intimidasi ini nanti, mohon diberi kesempatan untuk proses pembuktian yang mulia dengan keterangan saksi. Yang mulia, dalil terakhir soal pemohon yang tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU bercalon tunggal. Misalnya tidak ada panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon. Tidak ada yang mulia. Yang mulia, kalau ke Banjarbaru itu hanya ada satu baliho PSU, satu saja. Saya lihat di Simpang 4 karena saya tinggal di sana. Yang lain-lain mungkin lewat sosial media, tapi di jalan-jalan besar itu hanya ada satu. Tidak ada niat serius untuk melakukan PSU. Kemudian ada perbedaan DPT antara Pilkada 27 November dengan DPT PSU, kurang sosialisasi, tidak meratanya pembagian undangan pemilih. Ini kami buktikan di slide 87 yang mulia. Di beberapa TPS, foto-foto yang menunjukkan tidak ada panduan. Sebenarnya ini calon tunggal bisa memilih kolom kosong, sehingga ada pemilih yang mengatakan saya memilih yang perempuan, karena yang satunya laki-laki. Padahal itu paslon 1 laki-laki dan perempuan. Dia tidak tahu dia bisa memilih kolom kosong. Ibu-ibu dia memilih mencoblos yang perempuan. Yang mulia, tentang minimnya sosialisasi di slide 88 kami buktikan dan pernyataan-pernyataan di bukti P81, 8075 kami samarkan identitas pemilih. Kemudian di P89 yang mulia, tidak profesionalnya ini juga pedoman tadi kami dianggap bacakan. P90 yang mulia, ada perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kota Banjarbaru 27 November. Padahal pasal 63 ayat 1 menyebutkan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan MK tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. Kami sajikan tabelnya, dianggap dibacakan di sebelah kanan. Slide 91 yang mulia, ini penting juga untuk kami hadirkan, ada cacat prosedur tentang objek permohonan penetapan oleh KPU. Kenapa? Di putusan yang mulia nomor 5 2025 PHPU Wako Banjarbaru, di butir 3 memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap TPS. Kemudian memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Nah, di amar putusan DKPP, karena ada putusan DKPP 28 Februari yang memberhentikan 4 komisioner KPU Banjarbaru, tersisa 1, ada teradu 5 sebenarnya yang masih aktif, yaitu Haris Fadilah selaku anggota KPU Kota Banjarbaru yang masih menjadi anggota. Namun yang mulia, yang dilakukan adalah diambil alih. Padahal di slide 92 yang mulia kami buktikan, nanti kami susulkan ini sebagai bukti tambahan, dalam berita acara slide 92 tidak ada tanda tangan dari Haris Fadilah dalam penetapan SK. Padahal yang bersangkutan masih aktif. Nah, dalam SK penetapan yang tanda tangan juga hanya ketua. Ini sebenarnya bertentangan yang mulia di halaman 93 dengan PKPU 3 2020 pasal 129 yang mengatakan anggota KPU provinsi atau anggota KPU kabupaten kota sebagaimana pasal 2 yang masih menjabat melaksanakan tugas. Jadi beliau harus tetap melaksanakan tugas. Tapi dalam hal ini tidak dilibatkan sama sekali
dan langsung saja diambil alih dan bertentangan dengan putusan MK yang mengatakan yang melaksanakan adalah keputusan KPU. Bagaimana dengan pergantian antar waktu? Pasti akan disebut tidak cukup waktu, tapi kami menganggap tetap ini ada catatan prosedural. Dikarenakan Haris Fadilah masih aktif sebagai anggota KPU Banjarbaru dan mengingat putusan MK 5 memerintahkan kepada KPU Banjarbaru untuk melaksanakan PSU, maka objek permohonan yang dikeluarkan oleh KPU Kalsel dengan tidak melibatkan KPU Banjarbaru sebagai penyelenggara inkasu Haris Fadilah, jelas objek permohonan tersebut patut dinilai tidak sah dan cacat prosedur. Yang mulia, tentu ada persoalan pembuktian di halaman 94. Kami memahami tantangan besar kalau ada pelanggaran TSM. Kalau dapat buktinya itu mudah sekali, yaitu tidak terstruktur, tidak sistematis. Justru karena terstruktur dan sistematis, maka pembuktiannya tidak mudah. Maka kami hadirkan bukti-bukti tadi, ada pengakuan 75.000 penyiraman, ada bukti intervensi dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, dan seterusnya. Kami bacakan petitumnya yang mulia. Ya, sekarang petitum ya. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 69 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30 WITA. 2. Menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan MK dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang keempat, memerintahkan diskualifikasinya. Di poin 3 ini kami meminta agar paslon 1 didiskualifikasi yang mulia. Ya, itu sudah ada itu sih. Ya. Yang nomor 4, memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru ulang pada tanggal menurut SK-nya 27 Agustus 2025 yang mulia. Yang kelima, memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini. Dan yang keenam, ex aequo tambahkannya. Maksudnya ini ex aequo et bono, kemarin kurang. Jadi di slide-nya tertulis tambahkan, tapi di permohonan tertulis ex aequo et bono. Yang mulia, demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan satu hal yang mulia, kemarin kami mengajukan, ini informasi substansial yang saya rasa perlu kami sampaikan. Kami kemarin, hari ini dini hari mengajukan SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara, karena sebagai pemantau, sebagai pemohon yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan pemohon dalam MK ini, ada kewenangan kami yang diganggu oleh Gakumdu. Jadi kami daftarkan SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara nomor 90 tahun 2025. Mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk untuk ada putusan sela sampai putusan MK dibacakan. Mohon agar tidak ada intimidasi, tidak ada pemeriksaan yang mengganggu kami dalam memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil di Banjarbaru. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah dibacakan seluruhnya yang berkaitan dengan perkara 318 dan 319. Ya, itu untuk KPU, Bawaslu, dan pihak terkait seluruhnya tolong direspon ya. Kalau Anda tidak merespon itu dengan baik, berarti permohonan ini dianggap benar itu nanti ya. Tolong direspon betul dengan segala bukti-buktinya, ya. Baik, dari Prof. ini ada yang mau diperdalam?